Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wahyu Tri Utami dari tingkat 2. Sebelumnya, pada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kebidanan komunitas, yaitu Ibu Febri, SSTM Cap, dan teman-teman yang menyaksikan video saya. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang kehamilan pada remaja. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan pada remaja. Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada usia wanita antara 14 sampai 19 tahun, baik melalui proses pranikah ataupun nikah. Menurut ciri-ciri perkembangannya, masa remaja dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa remaja awal 10 sampai 12 tahun, masa remaja tengah 13 sampai 15 tahun, dan masa remaja akhir yaitu 16 sampai 19 tahun. Secara medis, kehamilan remaja membawa dampak buruk. Dampak buruk kemungkinan terjadi kemacetan persalinan akibat tidak seimbangnya antara panggul ibu dan janin. Pada ibu bisa terjadi perdarahan kehamilan maupun pasca persalinan. Bisa juga terjadi hipertensi selama kehamilan, sulusio plasenta, dan resiko tinggi meninggal akibat perdarahan. Sedangkan pada bayi bisa kehamilan sebelum waktunya atau prematur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya peran orang tua dalam keluarga, yang kedua, kurangnya pendidikan seks dari orang tua dan keluarga terhadap remaja. Yang ketiga, pembangunan iptek yang tidak didasari dengan perkembangan mental yang kuat. Adapun dampak dan pencegahannya, yang pertama dampaknya bisa terjadi keguguran, persalinan prematur, BBLR, kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia, dan keracunan kehamilan, serta kematian ibu yang tinggi. Selanjutnya, cara pencegahannya yaitu yang pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, yang kedua, melakukan kegiatan positif, yang ketiga, itu hindari perbuatan yang mendorong negatif, misalnya perilaku seks. Yang keempat, jangan terjebak pada rayuan gombal, dan yang kelima, mendekatkan diri pada Tuhan. Penanganan yang harus kita lakukan yaitu bersikap bersahabat, jangan mencibir. Yang kedua, konseling pada remaja dan keluarga meliputi kehamilan dan persalinan. Yang ketiga, pemeriksaan kehamilan sesuai standar, pemantauan pergaulan remaja. Orang tua sebaiknya tahu anaknya bergaul dengan siapa saja, dan yang terakhir, relasi yang baik dengan dan terbuka dengan orang tua. Menurut etiologi, ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama faktor medis, yang kedua faktor non-medis. Kita masuk pada faktor yang pertama yaitu faktor medis. Yang pertama bisa terjadi penyakit ibu dan janin. Yang kedua belum matangnya organ reproduksi. Yang ketiga kelainan obstetrik, gangguan plasenta. Yang keempat gangguan pada tali pusat. Yang kelima komplikasi janin. Dan yang terakhir kelainan genetik. Faktor yang kedua yaitu faktor non-medis. Yang pertama, faktor agama dan iman. Yang kedua, faktor lingkungan, orang tua dan teman, serta media. Pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan. Yang keempat, perubahan zaman dan budaya, pergaulan bebas, perubahan kadar hormon, semakin cepatnya usia pubertas, dan yang terakhir adanya tren baru dalam berpacaran di kalangan remaja. Mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.